Tadi kan ada dua ciri Iya. kecurangan, yaitu clandestine dan Iya. ilegal. Iya. Sesuatu yang ilegal dibiarkan, yaitu penanda kita semua jadi kalah. Oke. Paslon yang menang pun jadi kalah. Kalau kemudian membiarkan kecurangan terus berlangsung, yang ilegal dibiarkan begitu saja atas nama yang penting kita rukun, bersatu, jaga dan tensi, seterusnya. jaga tensi. Iya. Baik, Bentuknya bikin kayak gitu. ingat kata-kata MacArthur ya. I will return. I shall. Arnold Schwarzenegger juga, I'll be back. I'll be back. Itu pertempuran, dalam pertempuran militer, peperangan. Itu selalu seperti itu. Artinya apa? Kalah, menang, itu adalah persoalan biasa, guys. Tapi yang ini kita bahas ini sekarang ini adalah persoalan yang kemarin. Hasil quick count bukan keputusan resmi, bukan pengumuman resmi, tetapi impactnya luar biasa ketika Anies Rashid Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar kalah, termasuk juga Ganjar Pranowo dengan pasangannya Mahfud MD kalah dari Pak Gemoy, Presiden Capres Prabowo Gibran. Nah, ini banyak yang nangis ketika itu kemarin itu. Banyak yang kecewa, banyak yang marah, banyak yang tidak percaya dan sebagainya. Nah, persoalannya setiap pemilu 5 tahun sekali tangis-tangisan dan amarah itu selalu muncul. Nah, coba kita ingin bedah nih. Di sini ada pakar psikologi forensik. Kita mau lihat dari kita capture dari psikologi forensik. Nggak usah pakai pakar. Nggak usah pakai pakar, nanti itu aja diedit. Enggak, jangan diedit. Karena ada orang juga yang nanya, ngapain juga orang psikologi forensik bicara politik? Ya. Oh, Kalau gitu pertanyaannya harus dong. tinggal dibalik. Ngapain juga Bung Karno seorang insinyur bicara politik? Oh, enggak. Kalau menurut aku kan ini makanya Kang Reza ini Warga kita negara. lihat untuk melihat dari sisi psikologinya. Iya. Karena ini kaitannya malah di psikologi Konsekuen. Iya, intinya itu. Nah, dengan Sulaiman Sakib, Hei, siap, perintah. kayak yang katanya jurnalis senior. Tua. Nah, gimana Kang melihat fenomena ini? Kita mau dari hulu atau dari hilir? Kalau dari hilir begini, belum lama nih ada penelitian di Amerika Serikat tentang dampak putusan Mahkamah Agung terhadap suasana batin publik. Mungkin kesannya ece-ece ya, tetapi penelitian ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang menempati jabatan strategis, yang apapun yang mereka katakan itu akan bisa mempengaruhi harkat hidup dan nasib orang banyak, itu betul-betul harus mempertimbangkan apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat. Jadi, penelitiannya begini, bahwa putusan Mahkamah Agung yang menganulir masalah aborsi dan sejenisnya itu diikuti dengan pemunculan secara masif rasa kecemasan dan depresi masyarakat. Oke. Nah, kalau hasil penelitian itu kita bawa, lalu kita berpikir analogis tentang Indonesia hari ini, pasca Pilpres, yang hitung-hitungan di atas kertas seperti Kang Dadi bilang tampaknya akan menempatkan Prabowo sebagai presiden, dan masyarakat riuh rendah, gaduh, menyebut kecurangan sebagai ciri dari Pilpres ini, maka kita punya alasan untuk juga khawatir bahwa seiring perjalanan waktu, hari demi hari, suasana batin publik akan penuh sesak dengan kegalauan, dengan kegundahan, dengan kemarahan, mungkin juga dengan keputusasaan yang apa boleh buat. Kalau dalam teori klasik, kalau sudah bicara tentang frustrasi, ujungnya pasti agresi. Hari ini kita sebatas tanda petik bicara putus asa, beban hati, tapi besok siapa tahu, mudah-mudahan tidak terjadi peristiwa atau situasi anarki. Oke. Menurut lu gimana, Le? Kalau menurut gua sih ya, setelah 2014, 2019, kayaknya pemilu kali ini orang udah belajar deh tentang kekalahan. Tidak ada kemarahan yang
luar biasa gitu. Per detik ini. Per detik ini, Ya. karena para capres kemudian semuanya menunggu, mengawal hasil akhir gitu. Itu kalimat-kalimat yang menyejukkan sebetulnya. Kemudian di sisi lain iya ada tangisan, ada kekecewaan segala macam. Tapi di kota besar itu kan, khususnya di kota besar ya, Jakarta segala macam, orang tuh udah disibukin nyari duit. Nah, Itu terlihat dengan jalanan yang langsung macet gitu, segala macam. Artinya orang udah move on. mudah move on lah, cepet move on. Tapi Tapi kalau gua ngelihat nanti pada saat pengumuman, dengan sekarang kan mulai kan cerita-cerita tentang kecurangan segala macam. Pada saat pengumuman itu, nah ini siapa menunggangin siapa sebetulnya? Itu akan terjadi. itu yang gue lihat. Jadi sebenarnya juga tergantung ini ya Kang Reza, leadernya. Biasanya massa terprovokasi atas leader. Kalau leadernya menyikapinya dengan agresif, maka massa akan lebih agresif sesuai dengan karakter atau psikologi massa ya. Jadi kalau misalnya tahun 2019 kenapa terjadi anarkis dan sebagainya, itu karena pemimpin ketika itu yang kalah itu turut memprovokasi, sehingga terjadilah kemarahan yang sejenak tadi saya berpikir lagi ketika Kang Ule menyebut masyarakat kita sudah belajar untuk kalah atau bersiap untuk kalah. Apa jangan-jangan pilihan kata yang lebih tepat adalah apakah masyarakat kita sudah siap untuk dicurangi lagi? Karena berbeda dengan tahun 2014 dan 2019 yang kecurangan itu disebut terkait dengan pengumpulan data, pengolahan data, tabulasi data, hasil pencoblosan gitu ya. Tahun 2024 ini kata kecurangan tampaknya nggak cukup hanya pada tanggal 14 Februari. Ya, betul. Tapi berbulan-bulan sebelumnya, bahkan mungkin bertahun-tahun sebelumnya, berulang kali kepada kita dihadapkan pada narasi tentang bagaimana alat-alat negara diorkestrasi secara salah untuk kepentingan politik praktis. Artinya Mas Reza mau cerita bahwa bukan cuma masyarakat ya, mereka yang mau mencurangi pun belajar dari 2014. Mereka mempersiapkan diri untuk melakukan kecurangan secara sistematis, dan masyarakat pun akhirnya, orang psikologi menyebutnya learned helplessness, belajar untuk tak berdaya. Oke. Nah, ini kan menarik ya, kalah menang. Satu sisi orang kalah, satu sisi orang menang. Di dalam olahraga hal itu biasa, dan bagi pendukung yang kalah biasanya itu memang rasa kecewa tuh ada, tetapi tidak menjadi sebuah yang yang berkepanjangan. Nah, tetapi apalagi bikin bakar-bakaran di tribun ya. Tetapi di dalam dunia politik itu banyak orang yang menilai, banyak pakar itu yang menilai bahwa kemarahan yang kalah itu biasanya karena sistemnya yang nggak beres. Ada kecurangan, ada akal-akalan, ada rekayasa, sehingga kecurangan-kecurangan inilah yang memicu. Kecurangan dalam politik elektoral, atau orang menyebutnya sebagai electoral fraud, itu tandanya hanya dua. Apa tuh? Sekarang kita takar untuk Indonesia. Pertama, pasti dilakukan secara clandestine, operasi rahasia, tertutup, tidak terbuka. Kalau terbuka ya kampanye namanya. Dan yang kedua, pasti ilegal sifatnya. Nah sekarang, ada tidak kita temukan dua ciri ini juga berlangsung di Indonesia, ilegal dan clandestine. Silakan dicek masing-masing. Tapi kalau kita mundur, kan tadi saya bilang tahun 2024 ini bicara kecurangan pilpres bukan hanya pada hari pencoblosan dan sesudahnya, tapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Contoh paling dekat apa sih? Keluarnya putusan MK yang sudah dinyatakan syarat akan kepentingan personal, bansos, kemudian juga nir etik, dan seterusnya. Ya menurut saya patut diduga kuat lah Pak Yanida, itu merupakan bentuk-bentuk operasi yang clandestine. Ada misi-misi tertentu yang ditutup, yang coba disamarkan, dibelokkan narasinya ke publik, dan juga boleh jadi sifatnya ilegal, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana seorang presiden menunjukkan keberpihakan partisannya. Nah,
Kalau dua ciri ini terpenuhi, maka baru definitif kita bisa menyebut situasi Indonesia hari ini adalah situasi yang dipenuhi dengan kecurangan, clandestine dan ilegal. Oke. Kalau kita balik, Yaitu kalau misalnya ternyata ya yang hasil quick count kemarin itu 0-1 kalah. ya, Artinya suksesnya Dirty Votes yang mengajak masyarakat untuk menghukum kecurangan. ya. Misalnya itu kalah. Apakah kemarahan juga akan timbul di 02? Kan misalnya yang dituduh melakukan kecurangan misalnya di 02 nih. Ini gue ingin lihat dari sisi soal reaksi massa aja ya. Kang, mari kita bedakan antara pertempuran dan peperangan. Oke. Peperangan itu akhirnya ujung-ujungnya yang menang siapa gitu kan. Pertempuran adalah di sektor ini siapa yang menang, di sektor itu siapa yang menang dan seterusnya. 02 menurut saya nggak punya alasan untuk marah kalau mereka kalah. Kenapa? Sekian banyak pertempuran menunjukkan mereka kalah. Objektif, apa buktinya? Kata Kompas nih, dan kata Drone Emprit, sesi-sesi debat dari 1 sampai 5 yang menang siapa? 01. Artinya ada 5 pertempuran paling tidak yang menunjukkan bahwa 01 menang. Kalau nantinya peperangan menunjukkan bahwa 01 menang, 02 kalah, ya 02 boleh naik darah. Karena ya hampir bisa dipastikan orang kalah pasti kecewa. Tapi mereka juga tidak bisa murka. Karena pertempuran demi pertempuran, satu sektor demi sektor sudah berhasil direbut oleh 01. Bukan pertanyaan Dadi kan gini sebetulnya. Dari ketiga capres ini, kira-kira yang paling siap, yang tidak siap menerima kekalahan siapa sih? 03 kayaknya. 03 ya? Oh, kenapa? Mungkin 03 yang merasakan kepedihan yang amat sangat ya. Iya. Karena dari yang semula meyakini berada posisinya di atas angin, bayangkan di situ. Ini partai apa capres? Dulu sepertinya tidak ada bedanya. Tidak perlu kita bedakan antara capres dan PDIP. Ya nggak ada bedanya kan? Ada satu. Di situ ada Bung Karno, di situ ada PDIP yang notabene partai yang sudah sekian lama menikmati kekuasaan. Di atas angin betul lah. Di atas angin betul. Tapi siapa sangka siapa duga, ternyata terjadi pecah sedemikian rupa yang membuat mereka PDIP dalam ini ada terhempas ke bawah. Berarti 03 yang merasakan dihianati. Betul. Ya. Perubahan nasib itu sedemikian drastis gitu kan ya. Kekejian yang luar biasa yang mereka derita. Kekejian politik maksudnya. Kalau gua ngelihat ini sih, dan ngelihatnya adalah apapun yang terjadi di para capres itu ya. Ini menarik sebetulnya, bukan menarik dari gue itu adalah sebelum pencoblosan ya, bahkan setelah pencoblosan pun kalimat sebagian masyarakat sama. Sebelum pencoblosan, hampir para 3 pendukung ini, bukan tidak semuanya ya, sebagian mengatakan, dah kita main aja, nyantai-nyantai aja, atau nanti juga menang, semuanya akan bergabung. Setelah pencoblosan juga sama. Santai aja, nanti juga gabung juga kok. Artinya belajar di 2019 kan, di mana Prabowo pada akhirnya juga bergabung di pemerintahan. Nah, fenomena ini yang diyakini publik sehingga tidak menjadi marah. Oke, nah itu kalau menarik itu. Sebenarnya kalau Kang Gulai kan hitung-hitungannya masyarakat yang adem ayem pasca Pilpres ini karena mereka mampu berpikir secara rasional kan, itu kan esensinya. Kalau saya dengan teori learned helplessness, belajar untuk tidak berdaya, adem ayamnya masyarakat bukan hasil dari pemikiran yang rasional, bukan. Tapi? Karena kita memang sudah tidak punya stamina lagi untuk melakukan perlawanan. Oke. Atau mungkin belajar kali ya. Masyarakat mulai belajar bahwa apa pentingnya untuk dia, sementara yang dipertontonkan oleh elit itu sangat pragmatis. Contoh 2019. 2019 ketika masa masih marah besar, tiba-tiba elitnya bergabung dengan pemerintah. Ya. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam kepada publik keluar statement bahwa ternyata kalau menjadi oposisi itu akan kalah terus. Maka harus loncat ke kekuasaan misalnya seperti itu. Sehingga publik melihat bahwa ini sebenarnya kepentingannya untuk kepentingan siapa. Nah, akhirnya terjadilah pragmatis. Sehingga sekarang tidak lagi terjadi seperti itu. Yang kedua, dari pemimpinnya ya. Misalnya kayak Anies Rashid Baswedan.
yang dia tidak mungkin sesuai dengan karakternya untuk meluapkan emosi dan kemarahan itu dengan secara liar. Tetapi yang ada adalah mengademkan gitu loh. Atau gimana? Ada lagi dari yang lo ceritain itu benar. Plus. Nah ini mengadopsi learn of hopelessness ya. Iya. Itu adalah bahwa publik juga tidak melihat. Lo mau ribut kemana juga jalurnya tertutup kok. Tuh. Itu bukan rasionalitas sesungguhnya. Itu lebih diwarnai oleh keputusasaan. Iya, jalan buntu. Menyerah, tak berdaya kan? Itu berdaya. Nah sebagian kecil yang Tapi realitanya gitu nggak? Nah, begini ya memang masih harus dibuktikan ya beberapa hari ke depan kan. Tapi yang Nggak, secara perjalanan psikologi. dua itu bisa saja terjadi. Jadi sekali lagi, ini kalau masyarakat adem ayem ini karena mereka memang mampu berpikir bijak, yang penting kita tetap produktif, berkontribusi bagi bangsa, pikirin anak cucu kita dan seterusnya. Itu sehat, bagus. Tapi yang mengkhawatirkan terus terang adalah kalau adem ayemnya ini karena sudah merasa, aduh deh, mau ngapain lagi terserah deh. Ya. Udah apatis sesungguhnya. Apatis. bahkan sebagian kecil nih, terutama Ya. di kalangan menengah ke atas, sebagian kecil ya, mulai muncul. Misalkan ya, yang anaknya sekolah di luar negeri gitu, ngomong, Gak usah pulang. bukan, lu usahain dong ambil PR. Kenapa? Biar emak lu atau orang tua lu ikut. Iya. Hopeless terhadap Tuh. negeri ini. Lari. Iya. Adem ayem kan, tapi dia sesungguhnya dia hopeless karena dia mau melarikan diri sejauh-jauhnya. Gitu. Ya, artinya berarti kalau toh menerima dengan lapang, Ya. itu ternyata juga buruk untuk bangsa ini ya. Buruk Karena banget. kalau terjadi pesimistis, Buruk, jadi antipati, a priori. Nah, harus dibedakan antara menyikapi kekalahan dan menyikapi kecurangan. Oke. Menyikapi kekalahan sepanjang itu hasil dari proses-proses yang terukur dan bertanggung jawab, ya kita terima. Saya nih, kalaulah dulu Argentina kalah lawan Prancis di Piala Dunia, mungkin semalaman nggak bisa tidur, tapi selera makan tetap nggak hilang. Artinya masih ada kompartemen lah bagi kekecewaan itu. Tapi kalau terhadap kecurangan nggak ada pilihan. Kecurangan cuma satu, lawan. Karena kalau misalnya pihak-pihak atau kontestan atau paslon yang kalah akibat kecurangan ya, diasumsikan akibat kecurangan, tidak melawan, maka masyarakat praktis tidak bisa melakukan katarsis. Orang psikologi menggunakan kata katarsis. Bagaimana cara kita membersihkan jiwa kita ini? Sakit hati kita ini bagaimana melampiaskannya? Kekecewaan kita, kemarahan kita bagaimana meluapkannya? Pemimpin kita diam, ya sudah akhirnya muncullah perilaku-perilaku yang ya harus kita katakan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Perilaku brutal, kekerasan, anarki dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika konstituen melihat bahwa paslonnya kalah karena kecurangan, lalu paslon itu melakukan perlawanan secara konstitusional, maka efek katarsisnya akan muncul. Masyarakat akan merasa reda bahwa sakit hati saya, kekecewaan saya, frustrasi saya, amarah saya terwakilkan oleh pemimpin saya. Masuk akal kan Bung Karno bilang saya adalah perpanjangan lidah rakyat. Ya. Misalnya saya dukung 01 ya. Saya berharap kalau Anies dan Muhaimin yakin bahwa mereka kalah akibat kecurangan, ya lawan, jangan diam. Lawan kecurangan kok kita diam. Ya bisa, harus lawan dengan cara yang konstitusional. Nah itu perlawanan dari sisi elit ya. Dari sisi elit dan parpol. Bahkan Megawati memerintahkan para calegnya, memerintahkan mereka harus menjawab pertanyaan kenapa suara Ganjar lebih rendah dari suara partai. Jika caleg itu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan detail, dia tidak akan dilantik. Nah, saya ingin mengatakan bahwa perlawanan dari publik, dari masyarakat itu biasanya dilakukan dengan perlawanan secara diam. Itu masyarakat kita katanya. Secara diam. Diam itu gini, di zaman Pak Harto ketika politik tidak boleh di kampus, maka para mahasiswa keluar kampus, lahirlah LSM. Ketika para pemuka agama dibungkam pada zaman Pak Harto, maka para pemuka agama atau ustadz datang ke rumah-rumah. Yang kemudian dua-duanya ini, gerakan ini lahir di 98, bahkan sampai sekarang banyak kiai tanpa santri loh, karena pengajiannya di rumah. Itulah kenapa 212 meledak dan sebagainya. Nah ini
tidak bisa diabaikan. Jadi pada satu ketika dua jalur ini, gerakan politik dan gerakan massa ini, pada satu titik tertentu dia akan bertemu. Oke. Nah, sekarang sarannya nih, Kang, untuk masyarakat yang kalah Menikah. menurut quick count yang belum resmi. Apa sarannya kalau misalnya ternyata di real count resminya kalah? Quick count kalah, real count juga kalah. Ya. Ya tadi kalau kekalahan kan hanya sebuah situasi yang alamiah Iya. muncul manakala ada pihak yang menang kan. Ada yang menang, pasti ada yang kalah kan. Kalau munculnya itu secara alamiah, ya inilah proses yang natural berlangsung dalam proses politik elektoral kita. Ya walaupun sakit hati, walaupun kecewa kita terima. Oke. Nanti kita hukum serangan baliknya pada tahun 2029. Kan Oke. serangan baliknya begitu. Ya. Tapi sekali lagi, kalau isu utamanya bukan pada kekalahan, melainkan pada kecurangan, lawan, masa kita membiarkan tadi kan ada dua ciri Ya. kecurangan, yaitu clandestine dan Ya. ilegal. Ya. Sesuatu yang ilegal dibiarkan, yaitu penanda kita semua jadi kalah. Oke. Paslon yang menang pun jadi kalah. Kalau kemudian membiarkan kecurangan terus berlangsung, yang ilegal dibiarkan begitu saja atas nama yang penting kita rukun, bersatu, jaga dan tensi, seterusnya. jaga tensi. Justimun buat Mas Reza, Justimun. Jadi guys, obrolan ini menyimpulkan bahwa ada sebuah tanggung jawab besar di pemimpin. Jadi contoh tadi, kemarahan rakyat yang bisa disalurkan melalui pemimpin. Betul. Sehingga untuk yang kali ini, maka paslon di 01 dan 02 harus melakukan perlawanan 03. 03 harus melakukan perlawanan yang nyata-nyata faktanya di sana sini terjadi kecurangan. Jadi kita kembalikan ke pemimpin, jangan pemimpin melempar ke publik, ke masyarakat. Ayo lawan PIN. Sehingga masyarakatnya yang kacau. Lawan PIN. Itu guys. Thank you guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian